Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Aminah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah serta mengikuti pengajian Ahad pagi yang insya Allah dibalas dengan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan uswatun hasanah kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad lah kita dapat mengetahui apa itu iman, Islam dan ihsan, dan berkat ajaran Nabi Muhammad lah kita dapat mengenal apa itu Islam. Semoga dengan dipegangnya Islam ini menjadikan kemudian menolong kita di akhirat kelak nanti, amin amin ya rabbal alamin. Thayyib, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai istiqomah sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini sangat penting untuk kita pelajari karena istiqomah ini merupakan jalan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kerumitan masalah dalam hidup itu solusinya sebenarnya sangat mudah dan simpel, yaitu adalah kita harus bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istiqomah sendiri merupakan penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kehidupan kita. Maka dari itu hal ini sangat penting untuk kita pahami bahwasanya istiqomah itu menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah pengertian istiqomah sendiri. Dalam hadis Tirmidzi nomor 2410 dikatakan An Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billah fastaqim. Dari Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, ia berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman lalu beristiqomahlah. Imam Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan makna istiqomah dan kedudukan hadis ini dengan mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Jadi istiqomah ini merupakan meniti jalan yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah agama yang lurus, ad-dinul Islam, dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Jadi istiqomah ini adalah menjadi kemudian tujuan kita dalam beribadah kepada Allah.
Dan istiqomah mencakup melakukan segala ketaatan yang lahir dan yang batin, dan meninggalkan semua yang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami istiqomah ini merupakan sesuatu yang mungkin jika kita tidak menyadarinya, segala pertolongan Allah itu merupakan sebab dari istiqomah yang kita lakukan kepada Allah. Bahkan saking baiknya Allah kepada kita, kadang kita merasa futur nikmat kepada Allah, kita merasa iman kita sedang turun, tapi Allah tetap menolong kita. Apalagi jika kita mau beristiqomah kepada Allah, kita mau melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu istiqomah ini merupakan hal yang penting untuk kita memahami. Kemudian selanjutnya adalah dalil tentang istiqomah. Dalam surat Hud ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau di jalan yang benar Muhammad, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Hud ayat 112 ini Allah menjelaskan perintah kepada kita untuk selalu tidak melampaui batas. Melampaui batas di sini artinya kita sesuai dengan perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita. Bahwasanya Allah sendiri juga di sini mengatakan, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu semua tindakan kita, semua perbuatan kita pasti Allah lihat dan pasti Allah kemudian membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Yang selanjutnya adalah dalil yang kedua di surat Al-Ahqaf ayat 46. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendirian mereka. Jadi perintah-perintah untuk kita diwajibkan beristiqomah kepada Allah sudah Allah jelaskan, baik melalui firman Allah maupun melalui kalam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dalam surat Ar-Rum Allah katakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya istiqomah itu merupakan salah satu sebab pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita selalu butuh pertolongan Allah dalam hal apapun dan kondisi apapun. Rusak hidup kita jika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Porak-poranda hidup kita jika Allah tidak kemudian hadir dan membantu hidup kita. Sampai-sampai Nabi itu selalu berzikir dengan zikir yang selalu kita baca pada zikir pagi kita. Apa itu? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Yang artinya adalah, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan Allah. Sampai Nabi Muhammad pun meminta pertolongan Allah untuk kemudian Nabi Muhammad bisa melakukan tugasnya
menyebarkan agama Islam, kemudian perbaiki segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata. Jadi doa Nabi Muhammad ini menjelaskan bagaimana kemudian kita harus selalu meminta pertolongan Allah. Bagaimana kemudian kita harus bisa selalu beristiqomah kepada Allah. Karena sebab turunnya pertolongan Allah itu melalui bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang kemudian menjadikan Allah melihat kepada kita, yang kemudian bagaimana Allah bisa menolong segala urusan kerumitan hidup dalam hidup kita itu dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang istiqomah menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah kepada Allah. Dilanjutkan dalam ayat ini Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, yang artinya adalah tatanazzal ini artinya adalah malaikat itu kemudian turun, seperti turun kemudian naik lagi, turun naik lagi. Di situ tatanazzal itu artinya silih berganti. Jadi malaikat itu turun kepada kita untuk kemudian memberitahu kepada kita bahwasanya alla takhafu wa la tahzanu. Apa yang kemudian kamu takutkan? Apa yang kemudian harus kamu sedihkan? Maka kemudian dalam ayat ini jelas Allah mengatakan jika kita beristiqamah kepada Allah, maka Allah akan menurunkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat apa yang kemudian Allah turunkan kepada kita? Malaikatur rahmah. Allah menurunkan malaikat kepada kita dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Apa yang kemudian kamu harus takutkan? Apa yang kemudian harus kamu sedihkan? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi jika kita mau beristiqamah kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, malaikat itu kemudian akan turun. Ketika malaikat itu turun, jika kita baca tafsirnya surat Fussilat ayat 30 ini, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ngapain itu malaikat kemudian turun kepada kita? Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir tusajji'uhum, untuk kemudian malaikat itu memberikan motivasi, untuk kemudian malaikat itu memberikan kabar kepada kita, kepada terutama di sini dikatakan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Fussilat ini dikatakan sangat jelas bahwasanya alla takhafu wa la tahzanu. Apa yang kemudian harus kita takutkan? Apa yang kemudian harus kita sedihkan? Karena pertolongan Allah itu bakal turun ketika kita mampu untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala kesulitan yang dihadapi oleh manusia, malaikat itu akan kemudian turun.
dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, malaikat itu memberikan motivasi kepada kita. Bapak Ibu, jika kita mengikuti motivasi yang dilakukan oleh misalkan Mario Teguh atau kemudian motivasi-motivasi manusia, kita perlu mengeluarkan biaya untuk kemudian kita dapat mendengarkan motivasi-motivasi yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian diberikan kelebihan oleh Allah itu. Kita harus membayar bahkan. Tapi di sini Allah katakan, jika kita mau beristiqomah kepada Allah, Allah langsung yang menurunkan malaikatur rahmah kepada kita, sehingga segala kesulitan-kesulitan hidup, kerumitan-kerumitan dalam hidup, langsung kemudian Allah bantu lewat kemudian hati kita menjadi tenang. Karena Allah sendiri yang mengatakan tatanazzalu, Allah sendiri yang kemudian mengatakan ngapain kita harus takut, kenapa kita harus sedih. Karena Allah sendiri yang menjanjikan juga bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi segala kenikmatan dalam hidup ini tidak ada artinya ketika kemudian kita tahu bahwasanya surga Allah itu menunggu kita jika kita mau kemudian beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika orang-orang yang sekarang kemudian mendapatkan cobaan dari Allah, jika kemudian orang-orang yang sekarang mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup, Allah katakan di sini, pertolongan Allah itu akan turun dengan kemudian kita mau untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mendapatkan ujian dalam kehidupan mereka, yaitu orang-orang yang kemudian mampu beristiqomah kepada Allah, Allah akan bantu melalui malaikatur rahmah, dengan kemudian hatinya menjadi tenang, dengan kemudian Allah tidak meninggalkan orang-orang yang mau beristiqomah kepada Allah. Karena ketika kita tahu bahwasanya janji Allah itu nyata, karena kemudian jika kita tahu bahwasanya malaikatur rahmah hadir dalam kehidupan kita, maka kemudian tenanglah hati kita dan tidaklah kita merasa takut akan hidup yang kadang menjadi beban dalam hidup kita. Menurut Abu Bakar, yang dimaksud dengan perkataan istiqomah ialah tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kepada orang yang beriman dan berpendirian teguh dengan tidak mempersekutukannya, Allah menurunkan malaikat yang menyampaikan kabar gembira, memberikan segala yang bermanfaat, menolak kemadaratan, dan menghilangkan duka cita yang mungkin ada padanya dalam seluruh urusan duniawi maupun urusan akhirat. Dengan demikian dadanya menjadi lapang dan tentram. Tidak ada kekhawatiran pada diri mereka. Sedangkan kepada orang-orang kafir datang setan yang selalu menggoda mereka sehingga menjadikan perbuatan buruk menjadi indah menurut pandangan mereka. Jadi di sini juga Allah katakan istiqomah itu menjadikan hati kita kemudian menjadi tenang. Hati kita selalu dekat dengan pertolongan Allah. Hati kita menjadi terpaut dengan akhirat. Maka segala kesulitan dalam hidup, pertolongan Allah itu pasti akan datang dengan kemudian segala amalan-amalan yang kita lakukan, kemudian kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin sendiri kemudian hidup kita akan menjadi tenang dengan diturunkannya malaikatur rahmah itu. Jadi malaikat itu kemudian seperti turun kemudian naik lagi, turun naik lagi, silih berganti untuk kemudian memberikan tadi
tusajji'uhum, memberikan motivasi kepada kita. Yang langsung memberikan motivasi itu malaikat, bukan lagi manusia. Itu merupakan suatu nikmat yang kemudian perlu untuk kita kejar, bahwasanya perlu kita juga pertanyakan, kok yo kita bersedekah kemudian berat hatinya, kok yo kemudian kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah kita merasa berat. Maka kemudian kita perlu menanyakan bahwasanya sudahkah malaikat itu turun kemudian memberikan tusajji'uhum tadi, memberikan motivasi kepada kita bahwasanya segala amal yang kita lakukan itu menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang istiqamah akan selalu mendapat pertolongan Allah dan memandang kehidupan ini adalah sesuatu yang ringan dan mudah, karena pasti akan selalu ada Allah dalam setiap langkah kita. Jadi pada tahun 2022 ini menurut saya pribadi, orang yang merupakan orang-orang yang selalu bisa beristiqomah kepada Allah itu menurut saya orang-orang Palestina, Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang Palestina itu Allah berikan kelebihan, Allah berikan kesabaran yang kemudian jika kita mungkin menghadapi situasi seperti di Palestina, kita pasti akan porak-poranda hati kita. Kita akan merasa kemudian lebih baik kita nggak usah membela Islam saja, karena betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Bagaimana kemudian orang-orang Palestina itu harus melihat, misalkan ibu saja bisa melihat anaknya kemudian meninggal di tangan Zionis itu. Maka kemudian kenapa orang-orang Palestina itu bisa kemudian tetap senyum? Bahkan orang-orang Palestina itu pernah saya lihat di video YouTube, anaknya itu baru saja dibombardir oleh Zionis, kemudian anaknya itu meninggal, ibunya bahkan membagikan makanan-makanan dengan senyum, karena di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian orang-orang yang mau memegang teguh agama dan syariat Allah. Maka janji Allah itu pasti akan datang. Kita harus memiliki kemudian alasan kepada Allah agar Allah menurunkan malaikatnya kepada kita. Jadi segala amalan-amalan yang kita lakukan itu perlu untuk kita rutinkan. Misalkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sedekah, maka kemudian itu perlu kita rutinkan. Jika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan misalkan sholat duha atau sholat tahajud, kita diberikan kemudahan untuk bangun malam, maka itu perlu kita rutinkan sehingga kemudian itu menjadikan alasan Allah menurunkan malaikatnya kepada kita. Jika Allah sudah menurunkan malaikatnya kepada kita dengan memberikan motivasi-motivasi tadi yang dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, mudah hidup kita. Kita tidak akan pernah merasa takut, dan kita tidak akan pernah merasa kemudian kalau bahasa zaman sekarang galau. Kita tidak akan pernah merasa kemudian kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang dimudahkan sedekahnya, ada orang yang kemudian dimudahkan sedekahnya tapi melaksanakan sholat malamnya mungkin masih sulit. Maka kemudian sedekah itu kita rutinkan untuk kemudian menjadi alasan Allah menurunkan malaikatnya kepada kita. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, innallaha ta'ala qassama baina ibadihil a'mal kama qassamal arzaq.
Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Jadi jika kita merasa dimudahkan oleh Allah dalam suatu amalan, maka kita perlu untuk merutinkan itu sehingga menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah mudahkan, maka kemudian itu kita istiqomahkan. Mana tahu itu bisa menjadi salah satu jalan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, innallaha taala qassama baina ibadihil a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Maka di sini sulit bukan sulit, tapi Allah itu memberi rahmat orang-orang tertentu jika bisa melakukan semua amalan itu sempurna. Karena Allah itu membagi amal sebagaimana Allah memberi rezeki. Maka tidak bisa kita sempurna dalam semua amal. Misalkan kita dimudahkan dalam sholat tahajud, belum tentu kita juga bisa melaksanakan sholat duha secara rutin. Maka kemudian kita perlu untuk beristiqomah yang dimudahkan oleh Allah itu. Jika kita dimudahkan sholat duhanya, maka kita rutinkan itu sehingga menjadi penyebab alasan Allah menurunkan malaikatnya kepada kita. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Dalam Quran surat Fussilat ayat 6 Allah katakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin." Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia sepertimu. Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Quran surat Fussilat ayat 6. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini Quran surat Fussilat ayat 6 ini Allah katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah itu menjajarkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Jadi istighfar dan istiqomah itu, fastaqim itu istighfar, ilaihi wastaghfiruh. Istighfar dan istiqomah itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian, jika kita kemudian mampu untuk beristighfar dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, maka kemudian Allah pasti akan jaga diri kita. Allah itu pasti akan menjaga kemudian kehidupan kita. Karena dosa itu meninggalkan ketaatan. Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan dalam beribadah. Maka kemudian sebenarnya kita sebagai kaumnya Nabi Muhammad itu dimudahkan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melakukan segala sesuatu yang mungkin melanggar daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, maka perbanyaklah kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita kepada Allah itu saking baiknya Allah kepada kita, maka jika kita merasa kita durhaka kepada Allah, kita melanggar syariat Allah, maka bertobatlah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saking baiknya Allah itu, Allah mudahkan kita untuk selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang menjadi berat adalah kemudian bagaimana urusan-urusan kita kepada sesama manusia. Maka di situ adilnya Allah itu hadir. Segala sesuatu yang menjadikan sulitnya hidup kita, maka kita perlu cek juga urusan-urusan kita kepada orang-orang. Mungkin kita pernah menyakiti perasaan orang, mungkin kita pernah mengambil hak-hak orang lain, yang kemudian itu menjadikan sebab kita sulit untuk hisab Allah nanti di akhirat. Maka kemudian beristighfar ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita sudah mampu beristighfar dalam setiap situasi dan kondisi, maka kita selanjutnya adalah mengecek bagaimana urusan kita dengan manusia. Berapa hak-hak kemudian saudara-saudara kita yang mungkin kita lupa untuk mengembalikannya. Maka kemudian sebenarnya Islam itu, jika kita mau memperdalam lagi, sebenarnya Islam itu mudah. Islam itu kemudian Allah itu sangat peduli akan hambanya. Karena dengan istighfar kita, segala kemudian masalah-masalah hidup kita, segala dosa-dosa kita, Allah maafkan. Maka kemudian kita hanya perlu memperbanyak istighfar kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam pun pernah memanjatkan doa kepada Allah agar diberi jalan keluar dari kesulitan hidup dan sebagai bentuk tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam doa ini Nabi Yunus sadar atas kesalahannya yang telah dilakukannya sebagai nabi, yakni tidak sabar dan tidak berlapang dada menghadapi kaumnya. Oleh sebab itulah Nabi Yunus memohon ampun dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan sulit itu. Nabi Yunus pun meminta pertolongan Allah. Maka kemudian jika kita merasa segala kemudahan, kemudahan dalam hidup, segala harta yang kita dapatkan itu tidak dari pertolongan Allah dan tidak hadir pertolongan Allah di situ, maka perlu kita cek lagi bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sampai-sampai kita sebagai hambanya yang hina itu merasa bahwasanya kita mampu untuk hidup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu dekat dengan taman surga. Karena sesungguhnya ilmu itu membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Jadi dengan ilmu itu kita mampu untuk kemudian menghidupkan hati-hati kita yang mati. Kemudian kita selalu bisa ingat dan dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya ilmu itu membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, wa majtama'u qauman fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan yang lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jika Allah sudah menurunkan sakinah, jika Allah sudah menurunkan rahmat kepada kita, maka kemudian pasti Allah juga akan membersamai dalam segala urusan kita. Karena sesungguhnya alasan kita nanti di yaumul akhirat nanti
alasan kita masuk surga itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mampu untuk bisa masuk ke surganya Allah itu melalui rahmatnya Allah, melalui kebaikan-kebaikan Allah. Maka sesungguhnya kita sebagai manusia hanya perlu untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah mengatakan majelis ilmu itu adalah taman surga. Dalam hadis Salman ada yang berzikir pada Allah, lantas Nabi Muhammad SAW lewat ketika itu beliau pun bersabda, fa inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum fa ahbabtu an usyarikukum fiha. Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis-majelis seperti ini. Yang ketiga adalah berinteraksi dengan para sholihin, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, berinteraksi dengan para ulama. Karena sejatinya pancaran hamba yang soleh itu mampu membersihkan karat dalam jiwa. Maka untuk kemudian kita selalu bisa mengingat Allah, kita perlu mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang kemudian dekat dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Teman yang soleh itu punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah. Karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Yang namanya sahabat itu bisa menarik, mempengaruhi. Yang terakhir, yang keempat adalah mengonsumsi harta yang halal. Ini sangat penting untuk kita kemudian telaah, untuk kemudian kita berintrospeksi. Mungkin sebabnya kita sulit untuk beristiqomah kepada Allah, harta-harta yang kita dapatkan itu kemudian subhat, kemudian haram. Itu menjadikan kemudian Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kita. Karena sesungguhnya harta haram itu memadamkan cahaya ketaatan kepada Allah. Harta haram itu menjadikan kita sulit untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa alamu salihah inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Mu'minun ini sangat jelas Allah menjelaskan bahwasanya segala yang kita makan, segala yang kita minum, segala yang kita kerjakan itu kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir adalah banyak-banyaklah melihat orang ketika sakaratul maut. Karena dengan kita kemudian melihat orang-orang yang sakaratul maut, yang mendekat, yang kemudian sudah dekat ajalnya, maka kita akan menjadi mengingat bahwasanya hidup ini sungguh sangat amat singkat. Karena kematian itu guru tanpa fisik agar mengingat tujuan akhir dari tujuan hidup kita. Kematian itu guru tanpa raga agar mengingat tujuan akhir dari tujuan hidup kita. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang kemudian sakaratul maut menjadikan kita mengingat bahwasanya
segala yang kita cari, segala yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada artinya, karena kita pasti akan meninggalkannya. Dan sungguh jika kita menimbun hal-hal yang haram, kita kemudian mengumpulkan dosa-dosa selama kita hidup di dunia, maka menyesallah kita, karena siksa neraka itu sungguh tidak sembarangan. Mungkin jika kita merasa kita mampu untuk melewati neraka, maka perlu kita pertanyakan bahwasanya kita terkena sengatan api di dunia saja, kita tidak mampu lama-lama. Jadi jika ada yang ngomong mungkin jika kita selalu kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani Allah, yo nek misalnya kita masuk neraka nanti juga akan masuk surga. Tapi sungguh siksa neraka itu tidak main-main, karena siksa neraka itu jika kita masuk ke dalamnya sungguh itu sangat akan menyiksa bagi kita. Maka kemudian untuk kita selalu bisa beristiqomah kepada Allah, kita perlu untuk mengingat bahwasanya kita perlu untuk melihat kemudian orang-orang yang sudah dekat dengan sakaratul maut. Bagaimana kemudian sulit bagi dia jika tidak ada yang mentalkitnya, maka sulit untuk dia mampu mengingat Allah, karena di situ hadir setan untuk kemudian menjerumuskan kita untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya istiqomah adalah sebuah usaha untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan ini, maka kita akan dengan mudah melaksanakan ibadah dan tanpa merasa adanya beban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan malaikatnya kepada kita sehingga kita bisa dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.